Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama mengadakan saat teduh sejenak untuk kita persiapkan hari ini, agar hari ini benar-benar kita menikmati akan hadirat Allah dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini, firman Tuhan atau renungan kita berjudul penderitaan dan kemuliaan. Penderitaan dan kemuliaan. Diambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 39. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh sebab engkau kami ada dalam bahaya maut, sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada di sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada dasarnya manusia berusaha untuk menghindari penderitaan. Bahkan kalau bisa, dalam kamus kehidupannya tidak ada kata penderitaan. Namun realitas ini tidak dapat dihindari sejak manusia pertama jatuh dalam dosa. Akibatnya telah membawa penderitaan bagi semua manusia tanpa terkecuali. Dengan kata lain, penderitaan merupakan bagian dari kehidupan manusia di muka bumi. Bagaimana dengan anak Tuhan? Mereka yang telah percaya kepada Yesus sebagai juru selamatnya masih menghadapi penderitaan. Bahkan Paulus mengatakan, kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Filipi 1 ayat 29. Namun kita patut bersyukur kepada Allah meskipun kita berada di tengah-tengah kondisi dunia yang rusak akibat dosa, dan penderitaan demi penderitaan menerpa kita. Bukanlah orang yang tidak mengharap akan masa depan. Paulus berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Roma 8 ayat 18. Ini berarti kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita apabila ditimbang, maka beratnya sangat tidak seimbang dengan penderitaan yang kita alami saat ini. Karena iman kita kepada Kristus, Paulus mengingatkan kembali bahwa penderitaan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, dan pedang
tidak akan membuatnya gentar seperti yang dikatakan dalam ayat 35 sampai 39 dari pembacaan kita. Bagaimana dengan diri kita? Apakah kita akan meninggalkan iman kita kepada Kristus atau semakin giat memuliakan Tuhan? Walaupun penderitaan, tantangan, himpitan, dan aniaya menghadang kita, ingatlah bahwa penderitaan untuk Kristus bukanlah perkara yang menghancurkan diri kita, melainkan alat untuk memurnikan iman kita, untuk melihat kekayaan dan kemuliaan Kristus yang dinyatakan bagi kita kelak. Itu dapat kita lihat dari Kolose pasal 3 ayat yang keempat. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan Kristus, penderitaan dan kemuliaan seperti dua sisi mata uang yang tidak dipisahkan. Penderitaan karena iman merupakan langkah menuju kemuliaan surgawi. Mari kita akan masuk di dalam doa bersama, berdoa bagi umat Tuhan supaya mereka tidak gentar dan takut menghadapi penderitaan, tapi sebaliknya makin setia dan berharap kepada Tuhan, karena kemuliaan yang kita akan terima tak sebanding dengan penderitaan yang kita alami di dalam dunia ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dan menyertai perjalanan kehidupan kita. Haleluya. Amin.